Almarhum abah aku tuh suka nanya kayak kamu tuh marah sama Tuhan atau marah sama abah gitu. Ada asumsi itu juga. Tapi sejujurnya tuh aku justru baru ketemu Dawkins tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Mbak Kumaila Hakimah. Dan ternyata ya teman-teman ya, saya menemukan video seperti itu. Mbak Kumaila Hakimah ini adalah ya seorang ateis ataupun agnostik ya teman-teman. Yang dimana ya Mbak Kumaila ini tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi Mbak Kumaila ini ya telah murtad ya teman-teman. Yang dulunya katanya itu adalah seorang muslim, hafal Al-Quran. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman ya, apakah Mbak Kumaila Hakimah ini benar-benar yaitu hafal yaitu keseluruhan Al-Quran yaitu 30 juz atau hanya ayat-ayat tertentu. Oke, mari kita simak videonya. Faktor apa yang paling dominan di dalam proses dekonversi itu? Kebanyakan baca Quran. Jadi kan ada yang berasumsi aku marah dan kecewa, maka aku menjadi aku yang sekarang gitu. Termasuk almarhum abah aku tuh suka nanya kayak kamu tuh marah sama Tuhan atau marah sama abah gitu. Ada apa gitu. Tapi ketika aku jelasin aku nggak marah sama siapa-siapa dan aku jelasin kenapanya, dia tuh kayak agak kesulitan gitu. Kayak dia malah kayaknya ngelihat aku secara asing gitu. Kayak bapakku kan akademisi studi Islam gitu. Jadi ngomongin konsep-konsep Islam tuh mudah lah sama dia. Tapi mungkin dia jadi aneh kenapa aku yang dididik begini outcome-nya begini gitu loh. Dan dia nggak ngerti gitu. Jadi faktor pertama yang merubah pemikiran Kumaila ini teman-teman, katanya karena terlalu banyak baca Al-Quran. Tentunya ini sangat sedikit berbeda dengan pemahaman kita, karena sejatinya Al-Quran itu selalu memberikan petunjuk kepada kita, karena sifat Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk kepada setiap manusia. Tetapi Kumaila mengatakan karena terlalu banyak baca Al-Quran, makanya pemikirannya berubah seperti sekarang ini. Maka ini tentu sangat berbahaya sekali pendapat ataupun pemikiran Kumaila ini teman-teman. Terus atau kalau bukan karena emosi, ada juga asumsi ini apa namanya new atheist jalur Dawkins. Oh. Ada asumsi itu juga. Tapi sejujurnya tuh aku justru baru ketemu Dawkins tuh kayaknya agak jauh setelah dekonversi. Menurut aku kebanyakan baca Quran aja. Jadi di sini kata Kumaila, faktor yang kedua yang mempengaruhi pemikirannya sampai seperti saat ini yang sangat janggal bagi kita, itu karena ada faktor pengaruh pemikiran dari Richard Dawkins, teman-teman. Richard Dawkins ini sangat kita kenal sebagai salah satu tokoh ateis ya. Tentunya Richard Dawkins ini kalau kita lihat sumbernya di Wikipedia bernama lengkap Clinton Richard Dawkins yang lahir tanggal 26 Maret 1941, merupakan seorang penulis dan juga dikatakan bahwa Dawkins ini juga dikenal sebagai seorang ateis yang sangat vokal mengemukakan gagasannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Maka inilah yang mempengaruhi pemikiran daripada Kumaila. Tentunya ini sangat berbahaya sekali teman-teman, karena pemikiran Kumaila ini sudah ada terjangkiti pemikiran-pemikiran ateis yang dikemukakan oleh Dawkins teman-teman. Karena ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin gitu. Aku ambil jarak, yang kayak gitu sih prosesnya. Nggak mau ngikutin isi Al-Quran ya. Lama-kelamaan Jadi dia memang tidak mau mengikuti isi Al-Quran teman-teman ya. Kalau dia menemukan satu konsep di dalam Al-Quran, baik itu yang berupa perintah, anjuran, atau hukum, atau seperti apa gitu, jadi Kumaila ini tidak mau mengikuti itu teman-teman. Allahu Akbar. Distant sama. Betul. Aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat
kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan sejarah yang bersifat sejarah ya, manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu, sebagai bukti bahwa cuman hanya sebatas sejarah ya. Orang tuh percaya ini. Astagfirullah. Gitu. Hal-hal kayak gini, narasi-narasi di sini. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ya fix ya Mbak Kumaila ini ya sudah murtad ya teman-teman ya. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya Mbak Kumaila ini adalah agnostik ya. Jadi tidak mempercayai adanya Tuhan ya. Lalu kemudian tidak mempercayai yaitu Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Dan tidak mempercayai adanya mukjizat Nabi SAW. Banyak ya video-video Mbak Kumaila ini tidak mempercayai yaitu adanya mukjizat. Bahkan mukjizat Nabi ini dikatakan dongeng. Seperti Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi SAW dikatakan dongeng, hanya cerita-cerita dongeng. Nah teman-teman, jadi sudah jelas bahwasanya Mbak Kumaila ini telah murtad dan tidak mempercayai yaitu agama Islam. Bahwasanya agama Islam yang dahulunya itu dianut oleh Mbak Kumaila. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang sangat menarik sekali ya, yaitu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Bagi teman-teman yang meragukan yaitu tentang terkait masalah agama Islam ini ya, dan kemunculan orang-orang ateis, agnostik, yang dimana mereka itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah maka kita bisa simak video ini, sangat menarik sekali. Oke, mari kita simak videonya. Hukum asal manusia adalah teisme, yaitu percaya adanya Tuhan. Ini sudah kita jelaskan, kita singgung. Manusia pada asalnya percaya pada Tuhan. Ditinjau dari mana? Dari sisi mayoritas. Kebanyakan manusia semuanya percaya kepada Tuhan. Kemudian dari sisi penjelajahan alam dunia ini, orang kemana-mana, berbagai macam masyarakat, dari berbagai macam abad, dari berbagai macam generasi, semuanya tempat berbagai macam suku pasti ada tempat ibadah, tempat penyembahan terhadap Tuhan. Entah Tuhan yang mereka sembah siapa, tapi rata-rata manusia dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam tempat, berbagai macam abad dan generasi, pasti ditemukan tempat adanya kuil atau tempat ibadah, mau masjid, mau gereja, mau apa, mau menyembah apa, yang penting mereka percaya adanya pencipta ya. Jadi menunjukkan percaya ada Tuhan adalah hukum asal kepada manusia. Adapun meragukan adanya Tuhan atau tidak adanya itu adalah perkara yang baru, dan ini mulai muncul sekitar abad ke-18. Abad tersebut di puncak-puncaknya dan munculnya banyak di Eropa, terutama di Prancis, kemudian di Inggris ya. Karena di situlah puncak-puncaknya kekuatan atau politik dipegang oleh pihak gereja. Rijalul Kanisah, yaitu benar-benar orang-orang gereja memegang kekuasaan, dan hukum-hukum gereja memiliki diskriminasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak gereja ya. Kemudian juga muncul pernyataan dari para pendeta atau para pastor dan yang lainnya yang berbicara tentang hukum-hukum fisika yang ternyata bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga kita dapati sebagian ilmuwan menyatakan begini bertentangan dengan Injil atau Bible, akhirnya mereka ditangkap, bahkan di antara mereka yang dibunuh, ada yang suruh bertobat. Ini terjadi di zaman-zaman tersebut. Sehingga gejolak menentang adanya hukum gereja yang notabene hukum agama menurut mereka semakin kuat. Maka itulah mulai landasan munculnya pemikiran ateis ya, dimulai dengan hal-hal tersebut ya, Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal manusia seluruhnya sampai sekarang, bahwasanya hukum asal manusia percaya adanya Tuhan ya. Dan ini terlalu banyak, nanti akan sudah pernah kita sampaikan ya, bahwasanya doa dikabulkan ya, kemudian banyaklah hal ya, banyak hal menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Maka adapun ateis adalah hal yang baru, suatu yang tarik, yaitu yang datang menyelisih hukum asal ya. Adapun macam-macam ateis ya, model-model ateis, atau bahasa Arabnya ilhad. Ya. Ada beberapa ya. Pertama namanya deism ya. Kemudian namanya ateis. Ya. Nanti ada namanya, saya nggak tahu lagi istilah-istilahnya ya. Namanya la adriyah. Allah adriyah, coba nanti dicari istilah bahasa Inggris ya. Ini semua istilah bahasa Inggris ya. Nanti ada istilahnya lagi ketidakpedulian ya. Ini madhab dalam pengingkaran Tuhan. Adapun ateisme dalam bahasa Arab namanya ar-rububi. Apa maksudnya? Adalah menyatakan bahwa
bahwa Tuhan ya setelah mencipta meninggalkan ciptaannya ya. Ibarat tukang jam bikin jam, setelah itu jamnya berjalan secara otomatis. Ini namanya deism. Ateism artinya menolak Tuhan ya. Menolak adanya Tuhan atau pencipta ya. Dan ini ada dua model ya. Ada namanya al-ilhad al-qawi atau strong atheism. Adanya al-ilhad al-dhaif atau weak atheism. Apa bedanya antara ilhadul qawi dengan ilhad dhaif? Ilhadul qawi mengatakan kami punya dalil, kami punya argumen bahwa Tuhan tidak ada. Adapun ilhad dhaif dia mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada ya. Perhatikan di sini, yang satu mengatakan kami punya argumen Tuhan tidak ada, yang satu mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tapi kedua-duanya menolak adanya Tuhan. Agnosticism atau adriyah artinya dia mengatakan kami tidak tahu, abstain ya istilahnya, tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Menurut mereka, dalil yang menyatakan Tuhan ada tidak kuat, dan dalil yang menyatakan argumentasi sama Tuhan tidak ada juga tidak kuat. Jadi kami tidak tahu. Ini orang bingung. Ketidakpedulian maksudnya apa? Kami tidak peduli, kami nggak ngurusin Tuhan mau ada atau tidak ada. Ini kira-kira secara sederhana model-model ateis yang ada di alam semesta. Ada beberapa model lagi, tapi secara umum inilah model-model yang ada. Ya. Kita perhatikan si deism atau rububi menyatakan bahwa Tuhan setelah mencipta meninggalkan ciptaannya. Jadi ini dia anti agama ya, anti agama. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia anti agama. Dia mengatakan agama itu hanyalah. Jadi kalau kita yang theism, yang mengatakan Tuhan itu ada, bahwasanya Tuhan di antara rahmatnya Tuhan mengirim rasul, wahyu untuk membimbing makhluknya, manusia. Adapun menurut theism, dia anti agama. Kita mengenal Tuhan hanya dengan alam semesta. Kata mereka, mengenal Tuhan cukup dengan akal dan mengamati alam semesta. Cukup. Alam semesta ya. Alam semesta. Tidak perlu adanya utusan Tuhan, tidak perlu. Utusan Tuhan apalagi wahyu. Apalagi wahyu ya. Ini sebenarnya keyakinan seperti ini mulai diungkapkan oleh orang-orang liberal. Orang liberal saya dapati mereka mengatakan kita ini manusia punya hak hurriyah tama, itu kebebasan liberal ya. Dan di antara kebebasan yang paling utama adalah kebebasan masalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak ikut campur. Sudahlah, ngapain Tuhan ikut campur urusan manusia ya? Itu mau punya Tuhan, mau enggak punya Tuhan, mau agama apa, Tuhan tidak ikut campur, gitu ya. Sama seperti mereka ketika menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual, mereka mengatakan ngapain Tuhan ikut urus campur urusan tetek bengek seperti masalah sekskologi, ngapain Tuhan ikut campur. Itu sebenarnya seperti deism ya. Tuhan, tapi Tuhan tidak ada fungsinya. Tuhan tidak ada fungsinya ya. Saya katakan lagi, kenapa muncul deism ini? Di sini disebutkan sejarahnya. Dibawa oleh dua tokoh. Yang pertama namanya Voltaire dari Prancis yang abad ke-8, demikian Thomas Paine ya. Ya, di sini tokohnya adalah dan satu dari Prancis, satu dari Britania. Ini dari Prancis, ini dari Britania, dari Inggris. Kenapa muncul ini Thomas Paine dan Voltaire ya? Karena mereka menghadapi al-waqi' al-mu'lim, yaitu kondisi yang mengenaskan. Mereka hidup di zaman keemasan pihak gereja yang luar biasa yang melakukan kezaliman. Semua pajak, gereja bikin pajak, kemudian bikin peraturan. Semua yang kuasai adalah rijaluddin, rijal kanisah, para tokoh-tokoh gereja. Tadi. Yang kedua, munculnya ilmuwan yang menemukan hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika yang bertentangan dengan apa yang dicatat oleh gereja. Seperti Galilei yang mengatakan bahwasanya misalnya alam mengitari bumi atau bumi mengitari alam, yang menurut mereka bertentangan dengan pernyataan Injil, maka dipanggil. Sebagian mereka dibunuh. Sehingga
timbul gejolak yang luar biasa, diskriminasi yang luar biasa, menguntungkan pihak gereja, memudaratkan masyarakat. Sehingga mereka menganggap itu semua yang ditulis oleh pihak gereja, Injil, Bible itu semua omong kosong. Itu hanyalah penipuan dilakukan oleh orang-orang agamis dalam rangka untuk membodohi orang-orang yang tidak agamis ya. Belum lagi ada yang tidak masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Contoh seperti Tuhan diutus kemudian menebus. Masa Tuhan mengutus anaknya, kok Tuhan tidak bisa menolong anaknya sehingga harus disalib misalnya. Banyak hal yang tidak masuk logis mereka seperti contoh pembaptisan, contoh masalah ibadah-ibadah yang aneh-aneh yang kalau kita jelaskan sangat panjang, tapi intinya mereka mendapati hal-hal yang secara logis tidak logis dari sisi akidah dan dari sisi penerapan hukum juga tidak logis, diskriminasi dan yang lain, sehingga mereka menganggap bahwasanya Tuhan ada, secara logika mereka Tuhan ada, tetapi Tuhan tidak mengirim utusan. Tuhan tidak mengirim rasul, Tuhan tidak menurunkan kitab suci. Sudah Tuhan selesai ciptakan, selesai tugasnya. Seperti tukang jam, kemudian membuat jam jalan sendiri. Dan ini pemikiran ini ada, dan saya katakan ada, sampai sekarang masih ada. Dan secara tidak langsung tadi saya katakan diucapkan oleh orang-orang liberal yang mereka mengatakan seperti tadi, tatkala mereka menghalalkan homoseksual, kata mereka, ngapain Tuhan ngurusin masalah ecek-ecek, masalah kemaluan dan yang lainnya. Ini bukan urusan Tuhan. Nanti ketika masalah keyakinan akidah, kata mereka hurriyah akidah, liberal tentang keyakinan, kata mereka, ngapain Tuhan urusin tentang orang bebas mau berkeyakinan apa, mau berkeyakinan Tuhan ada atau tidak, mau agama terserah. Jadi seakan-akan Tuhan tidak mau ikut campur. Inilah namanya deism, Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang ini tentunya yang kedua, ateisme, yang ketiga la adriyah. Ini juga banyak pengikutnya. Ya, saya ditanya 2 kali oleh kawan-kawan, saudaranya menganut aliran ini. Kami tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Ya. Kata mereka dalil argumentasi yang mengatakan Tuhan ada tidak kuat, dan argumentasi yang mengatakan Tuhan tidak ada tidak kuat. Jadi mereka dalam kondisi keraguan, tidak ada kepastian. Dan sebenarnya pemahaman syak atau itu dibawa oleh orang-orang filsafat, ya, tetapi mereka memandang syak dalam segala hal. Mau sesuatu tidak ada yang absolut, semuanya nisbi, semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Bahkan dalam masalah ketuhanan juga tidak ada yang absolut. Tapi kalau pemahaman ini la adriyah khusus tentang masalah Tuhan, ya. Lainnya mungkin absolut, tapi kalau masalah Tuhan kata mereka tidak jelas. Nah teman-teman ya, jadi kalau saya perhatikan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja yang agnostik ini ya, ini seperti yang dianut oleh Mbak Kumaila Hakimah ya teman-teman. Jadi Mbak Kumaila Hakimah ini ragu gitu ya, Tuhan itu ada apa enggak ada gitu ya teman-teman. Jadi kayak orang linglung, orang bingung gitu ya. Kalau kita lihat ya cara berbicaranya Mbak Kumaila itu ya seperti sorotan matanya itu kosong gitu ya. Jadi menurut aku lebih cocoknya ke agnostik ya teman-teman. Jadi tidak mempercayai, jadi ragu apakah Tuhan itu ada, apakah tidak ada. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini juga ada, dan yang ini tentunya yang tidak peduli ya. Mau nggak ngurusin Tuhan atau tidak, nggak ada urusan. Tapi sekarang kita beralih kepada ateisme. Menolak adanya Tuhan atau pencipta. Tadi saya sebutkan ada strong atheism dan weak atheism. Strong atheism meyakini, kata mereka, kami punya argumentasi bahwasanya Tuhan tidak ada. Adapun satunya mengatakan kami belum punya dalil bahwa Tuhan itu ada. Yang ini jarang diungkapkan oleh ateisme, orang-orang ateis zaman sekarang. Orang-orang ateis zaman sekarang jarang mengungkapkan, karena ini bentuk menyerang langsung kepada orang-orang agamis. Ada dalil Tuhan tidak ada, dan ini kasar. Kebanyakan mereka menyampaikan dengan ini, bahwasanya kami belum ada dalil bahwasanya Tuhan itu ada, sehingga kami kepada hukum asal Tuhan tidak ada. Ya. Kenapa kamu meyakini Tuhan tidak ada? Karena belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang Tuhan ada tidak cukup bagi kami untuk meyakinkan kami bahwasanya Tuhan itu ada. Oleh karena kebanyakan mereka begini modelnya. Kebanyakan ateis sekarang ini kebanyakan dengan mazhab ini, al-ihad al-dhaif ya. Kami belum punya argumen bahwasanya Tuhan itu ada. Baik, habis ini kita jelaskan tentang macam-macam ateis, tolong dihapus. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan ya dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA hafizahullah, yaitu tentang terkait macam-macam ateis ya teman-teman ya. Di sini ya ada deism ya, ada ateis, ada agnostik ya. Lalu kemudian yang keempat ini ada ketidakpedulian. Jadi nggak mau peduli lah Tuhan ada apa nggak ada, jadi nggak mau peduli gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang ini kalau saya lihat ya, yaitu orang-orang yang dimana mereka itu bermunculan lalu kemudian menyerang yaitu agama Islam. Kenapa mereka itu menyerang agama Islam ya teman-teman ya? Karena agama Islam yang ada di Indonesia ini adalah mayoritas ya. Tentunya mereka ini akan membuat ya video-video yang dimana
mereka itu tidak meyakini adanya Tuhan gitu ya teman-teman. Lalu kemudian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya cerita dongeng. Lalu kemudian ya yaitu Isra Mi'raj adalah dongeng dan lain-lain. Jadi mereka itu yaitu sering menyerang yaitu agama Islam karena di Indonesia ini adalah agama mayoritas ya teman-teman. Jadi kita tidak heran ya orang-orang semacam itu ya orang-orang yang linglung ya, orang-orang yang bingung. Jadi mereka itu tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki arah tujuan. Mau zina di pinggir jalan, mau apa. Jadi bebas gitu ya. Jadi tidak mau mengikuti aturan ya teman-teman. Jadi tidak mau mengikuti aturan agama. Bahkan ya setiap agama itu pasti ada aturannya. Nah maka dari itu orang-orang yang menolak adanya Tuhan, tidak mempercayai ataupun masa bodoh lah. Tuhan ada apa enggak, masa bodoh. Jadi orang-orang semacam itu ingin hidup bebas. Yang katanya adalah orang yang cerdas ya. Sebenarnya mereka itu enggak cerdas teman-teman ya. Mereka itu semestinya tidak mau diatur oleh agama. Dah itu saja. Karena fitrah manusia itu memiliki Tuhan, memiliki agama. Coba kalau kita jumpai di mana-mana negara ya teman-teman ya, itu memiliki agama. Entah mereka itu menyembah siapa, entah mereka itu menyembah makhluk halus dan lain-lain. Tapi fitrah manusia itu adalah memiliki agama. Nah, kenapa orang-orang yang semacam ini ya teman-teman itu menolak adanya agama, menolak yaitu adanya Tuhan? Yang mereka itu sendiri yang tidak mau diatur oleh agama. Nah, maka dari itu muncullah ya orang-orang semacam ini ingin hidup bebas ya ingin sebebas-bebasnya lah ya teman-teman ya. Jadi tidak mau dikekang, tidak mau diatur oleh yaitu agama. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ya yang ragu dengan adanya Tuhan, kita bisa melihat yaitu video dari Ustaz Dr. Firanda Adriza MA ini, yaitu kemunculan orang-orang yang menolak Tuhan ya. Di sini judulnya adalah macam-macam ateis ya. Teman-teman bisa bisa ketik sendiri Ustadz Dr. Firanda Andriza MA. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.